Subhanallah, alhamdulillah, udah rekaman panjang kali lebar, tinggi kali deep, apa sih? Itu nggak kepencet tombol recordnya. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Lagi sama siapa? Atau lu lagi sendirian? Buat kalian yang lagi sendirian nih, tenang aja. Insya Allah podcast gua selalu nemenin lo di hari Rebo dan juga hari Sabtu. Ngomongin apa Mbak? Biasalah ngomongin tentang hidup, ngomongin bagaimana sih cara kita menyembuhkan luka jiwa, tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke? Nah, buat kalian yang saat ini mungkin bener-bener nggak cuman merasa sendirian tapi beneran ditinggalin sama teman-teman lo. Lo merasa tersisih, lo ngerasa bahwa lo nggak layak untuk menjadi teman mereka. Padahal dulu lo selalu ada buat mereka ketika mereka butuh bantuan atau butuh dihibur. Ketika lo butuh dihibur, lo butuh teman, lo butuh curhat, mereka kayak hilang ditelan bumi. Atau mungkin kemarin kamu memang beneran butuh pertolongan, termasuk pertolongan uang gitu ya. Terus tiba-tiba banyak teman-teman lo yang, aduh gue gak bisa gitu. Aduh ini lagi buat ini nih gitu kan. Terus akhirnya lo kecewa, bahkan marah, bahkan dendam. Ada juga orang yang wataknya mungkin minderan gitu, yang self love-nya itu memang rendah, dia merasa bersalah. Lucu ya. Tapi memang ada cuy, orang-orang yang ketika dia minta bantuan ke temennya, terus temennya tuh gak bisa bantu, dia malah semakin menyerang dirinya sendiri. Kayak, aduh gue salah apa ya? Gue gak sebaik itu kah untuk dibantu? pikiran-pikiran yang semakin lama semakin membuat lo down. Ada yang kayak gitu? Nah, cocok banget episode kali ini, insya Allah. Semoga nih gue berdoa lebih menenangkan kalian. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian? Atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Dulu nih, Rasulullah SAW itu kan disuruh hijrah sama Allah. Beliau hijrah bersama Abu Bakar. Kamu tahu karakternya Abu Bakar itu halus, lembut ya, dan sangat perasa sekali. Beda karakternya dengan Umar ya. Kalau Umar bin Khattab itu kebalikannya. Jadi setegas itu, nggak takut apapun. Sebelum Rasulullah disuruh hijrah, Umar bin Khattab itu udah hijrah duluan. Dan dia tuh bukan hijrah sembunyi-sembunyi, dia pamerin dia hijrah gitu. Siapa yang menghalangi beliau dari hijrah dari Mekah ke Madinah akan ditebas lehernya. Intinya akan dibunuh gitu. Tapi kenapa Allah itu menyuruh Rasulullah SAW itu hijrah dengan Abu Bakar yang wataknya atau kepribadiannya itu sangat lembut, sangat halus. Kenapa nggak sama Umar aja yang udah aman lah gitu kan? Ada yang ingin Allah ajarkan ke kita di Quran dan juga hadis. Itu banyak story. Nah, story ini kan sebenarnya tergantung persepsi masing-masing orang. Ada yang membacanya hanya sekedar dibaca. Tapi banyak juga orang yang memahami di balik kata-kata atau di balik peristiwa. Ada apa sih sebenarnya? Itu pentingnya kita ngaji sama orang ya. Jadi tidak terkungkung sama logika pribadi kita yang sempit ini. Jadi Rasulullah SAW itu hijrah bersama Abu Bakar, sembunyi-sembunyi hijrahnya. Tapi tetap ketahuan sama orang-orang Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar itu bersembunyi di sebuah gua. Orang-orang Quraisy tetap bisa ngejar mereka sampai di dekat dengan mulut gua itu tadi. Tinggal orang-orang Quraisy ini menengok ke bawah. Mereka bisa melihat Rasul dan juga Abu Bakar. Di saat itu Abu Bakar udah gemetar, khawatir. Saking cintanya sahabat Abu Bakar kepada Rasul, yang beliau khawatirkan adalah Rasulullah, keselamatan Rasulullah sampai gemetar. Dan di saat itulah turun surat At-Taubah ayat 40. Jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Itu maksudnya Nabi Muhammad ya. Sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu Rasulullah bilang ke Abu Bakar, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ada redaksional cerita yang lain bahwa jangan mengira kalian itu cuma berdua.
ada Allah. Dan ketika Rasul itu ngasih tahu Abu Bakar seperti itu gitu ya, tenang, jangan sedih, Allah bareng sama kita gitu ya. Indahnya akhlak Abu Bakar itu nggak ngeyel. Ini orang-orang yang biasanya dapat ilmu atau cahaya dari Allah tuh adalah orang-orang yang tunduk, yakin dan percaya penuh utuh kepada Allah. Allah pasti akan nolong gitu. Jadi kalau misalkan lu pengen tenang ketika menghadapi sesuatu, itu jangan ngeyel ya. Dan setelahnya Allah membuat orang-orang Quraisy ini nggak melihat ke bawah. Allah membuat orang-orang Quraisy ini pergi dari situ. Dan Rasulullah dan juga Abu Bakar selamat sampai ke Madinah. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika semua orang tuh nggak bisa nolongin lo, ketika apapun bahkan koneksi, uang nggak bisa nolongin kamu, sebenarnya itu atas izin Allah. Allah yang membuat mereka tuh nggak bisa nolongin kamu. Kenapa? Karena Allah sendiri yang akan nolongin kamu. Gimana caranya gitu kan? Lu baca At-Tolak ayat 2-3. Di situ udah dibilang bahwa cara kerjanya Allah ketika nolong lo adalah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jalan yang gak akan pernah bisa kamu logikakan, yang gak akan bisa masuk nalar manusia, itu adalah jalannya Allah, itu adalah caranya Allah. Jadi percuma kalau misalkan kamu berprasangka macem-macem, aduh nanti Allah mungkin kasih jalan keluar dari sini ya, atau dari sana ya, atau jalan keluar dari sono ya. Percuma, karena gak akan nyampe. Kalau misalkan masih bisa lo sangka, itu berarti jalan dari logika kamu sendiri, bukan dari caranya Allah. Padahal jalan keluar dari Allah itu dahsyat dan juga Masya Allah memperkuat iman kamu nantinya. Untungnya double-double gitu maksud gue. Gue secara pribadi pernah ngalamin, jadi awal-awal gue resign dari bank. Waktu itu sampai gue tuh gak bisa beli sendal jepit, gue gak bisa beli obat waktu itu. Sampai gue pernah minjem ke teman-teman gue, minjem duit. Dan semua teman-teman gue yang menurut gue punya gaji itu nggak bisa bantu gue. Kalau nggak salah gue tuh pinjam antara 300.000 deh. Waktu itu hampir aja gue marah, sempat sebel, tapi Allah ilhamkan pemahaman ke diri gue lewat hati gue. Seolah-olah hati gue bilang gini, loh yang nolong kamu tuh bukan mereka, yang bakal nolongin kamu tuh Allah. Jadi nggak usah kecewa ketika mereka nggak bisa nolongin lo. Berarti mereka tidak dijadikan Allah, tidak diperankan Allah untuk membantu lo. Suka-suka Allah nanti mau nolong lewat mana. You know what? Gue tahu di rekening gue tuh cuma 50.000. Artinya gue gak bisa ngambil duit itu kan, karena saldo minimal. Entah kenapa nih, gue pengen buka nih M-Banking waktu itu. Masya Allah. Kalau gak salah, sehari atau 2 hari sebelumnya, itu ada orang transfer gue 500.000. Gue sampai nyari-nyari nih siapa yang transfer gue gitu. Gue gak keluar-keluar, gue kesulitan, gue keluar-keluar kayak gini, kayak gitu, enggak. Gue gak ngeluh-ngeluh. Bahkan teman-teman gue yang gue pinjemin tuh bisa dihitung jari, mungkin 3 orang doang. Karena apa? Karena gue malu kalau misalkan mau pinjem. Dan Allah sendiri yang turunkan itu. Kisah lengkapnya, kalau lo mau tahu adalah di episode The Taubat Adventure Series, tahun 2021. Tawakal adalah kita bergantungnya sama Allah. Suka-suka Allah mau ditransfer lewat mana? Lewat si A, si B, si C, atau bahkan bener-bener yang kita gak tahu itu siapa. Ketika lo diilhamkan pemahaman itu sama Allah, satu hal aja pesan gue, jangan ngeyel. Nanti kamu malah gak tenang sendiri. Jangan pakai tapi pasti. Pemahaman itu bukan dari logika ya, pemahaman itu dari hati. Kalau dari logika atau akal doang, itu namanya tahu. Iya mbak, saya tahu. Tapi sulit banget untuk tenang. Gimana caranya? Ketika lu sulit banget tenang, padahal lu udah tahu ayatnya, lu udah tahu ilmunya, tahu doang maksudnya. Kamu coba wudu, gelar sajadah, sholat, lalu sholawat. Ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah sebagai penolong. Lalu setelah lu tenang, buka Al-Quran. Buka ayatnya yang mana yang kelihatan. Lu lakuin kayak gitu terus sampai jiwa kamu tenang. Karena kunci dari solusi adalah jiwa tenang dulu. Gak ada dendam, gak ada marah. Tetaplah berusaha sebaik mungkin, berikhtiar sebaik mungkin, karena itu tugas kita. Karena itu bentuk ibadah. Ya ikhtiar itu gak cuma ikhtiar dalam segi duniawi, tapi juga lu nambah sholawat lo, lu nambah doa lo.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billah. Kita tuh gak punya kekuatan apapun. Kita tuh miskin di hadapan Allah. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa? Susah banget ingat nama. Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.